Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Salah nama? Baiklah, baiklah. Aku memiliki pekerjaan sampingan kecil di mana aku mengetik dan mengirim faktur untuk sebuah perusahaan kecil. Salah satu pelanggan kami dibeli oleh perusahaan besar, dengan kantor admin yang agak bersemangat. Bosku lupa menyebutkan pembelian itu kepadaku. Jadi aku mengirim dua faktur dengan nama lama ke alamat email yang salah. Nama baru mereka adalah sesuatu yang sejalan dengan Repair Service Plus. Ketika kedua ini terjadi, kami mendapat email pasif agresif dari mereka di sepanjang baris. Kami memberitahu kalian sebelumnya, dan kami tidak akan memberitahu kalian lagi. Namanya adalah Repair Service Pulse. Harap sesuaikan faktur dan kirimkan kembali. Jelas mereka membuat beberapa kesalahan ketik dalam nama. Jelas, aku menggunakan nama yang mereka kirimkan kata demi kata dan telah menggunakan nama itu sejak saat itu. Pertama kali aku melakukannya, kami mendapat email kesal lainnya. Aku baru saja membenci email yang dikirim admin kepada kami, dan belum pernah mendengar nama tadi sejak saat itu. Cerita kedua. Kamu membutuhkan aku untuk mulai kerja pukul 8:30. Oke, kalau begitu. Backstage. Aku bekerja dari sebuah startup teknologi kecil dulu sekali ketika aku baru saja keluar dari universitas sebagai lulusan pertama, kemudian sebagai insinyur software. Pada awalnya perusahaan itu fantastis. Aku berada di departemen R&D dan kami telah membuat beberapa hal keren. Kemudian perusahaan mengalami masalah dan mengalami goncangan. Mereka memecat semua orang di R&D kecuali pekerja dengan bayaran terendah alias aku. Mereka kemudian membawa GM baru yang bukan orang teknologi. Pada titik ini, produk kami bekerja dengan cukup baik, tetapi para penjual akan menjanjikan dunia, sementara kami mungkin hanya bisa menyediakan Islandia. Insiden pencetus. Aku biasa datang jam 9 atau jam 10 malam, jadi bukan orang pagi, dan selesai antara jam 7 sampai jam 10 pagi. Juga setidaknya 3-5 kali sebulan diperlukan untuk melakukan perjalanan ke klien dan harus ada di sana untuk rapat jam 9, jadi berangkat jam 4 pagi. Semua baik, menyelesaikan pekerjaan, dan semua orang senang. Masukkan GM baru kami. GM, aku perhatikan kamu sering datang terlambat dalam beberapa minggu terakhir. Apa yang terjadi? Aku tidak pernah memiliki waktu mulai kerja yang ditentukan. Hanya melakukan pekerjaan dan menyelesaikannya. Aku tidak terlambat karena aku tidak memiliki waktu mulai kerja resmi. GM, itu gila. Kamu dikontrak untuk jam setengah 9 malam sampai jam 5 pagi. Aku ingin kamu berada di kantor jam setengah 9 malam. Tentu, malicious compliance. Masuk jam setengah 9 malam setiap hari, pulang jam 5 pagi. Hasilnya, menyelesaikan lebih sedikit pekerjaan. Klien harus bekerja di sekitarku tiba di siang hari. Maaf, manajer tidak mengizinkan aku untuk pergi sebelum jam setengah 9 malam, jadi tidak ada yang bisa aku lakukan. GM menarik aku ke kantornya dan mengatakan dia punya keluhan tentang aku tidak tersedia untuk klien. Aku mengatakan kepadanya kalau aku tidak mengerti mengapa. Dia menyuruh aku untuk bekerja pada jam setengah 9 malam, dan aku melakukan itu. Dia mengatakan oke, tetapi kunjungan pelanggan tidak dihitung. Ya, seharusnya dia memberitahu itu. Kemudian mengeluh produktivitasku turun dalam beberapa bulan terakhir. Ya, tentu saja, aku bekerja dengan jam kontrakku sesuai instruksinya. Tidak lagi bekerja 9-12 jam sehari. Hasilnya, dia meminta aku untuk mengabaikan instruksinya dan kembali seperti semula. Tetapi memberitahunya kalau aku menemukan pekerjaan baru. Cerita ketiga. Lebih penting terlihat sibuk daripada memang sedang sibuk. Awal 2000-an. Pekerja IT pertama yang bagus di rumah sakit. Sangat sedikit uang untuk ditabung untuk alat penerapan yang mewah. Jadi kami membuat setiap komputer baru dengan CD Windows XP, menginstal semua program yang mereka perlukan, dan melakukan semua pembaruan Windows dengan manual. Banyak waktu akan dihabiskan untuk menunggu bilah bergulir melintasi layar karena komputer belum cepat pada saat itu. Daripada duduk di ruang komputer itu berada dan menonton loading bergulir, aku akan mematikan beberapa mesin, lalu duduk di helpdesk, dan menerima panggilan jika instalasi selesai. Kemudian flip-flop di antara keduanya. Tidak masalah kan? Atau begitulah menurut kita semua. Manajer sangat kolot ini tidak menanyakan apapun kepadaku tentang apa yang aku lakukan. Jika telepon diam, aku hanya akan duduk secara fungsional tanpa melakukan apa-apa. Jadi dia berasumsi itu berarti aku duduk tanpa melakukan apapun. Jadi, tanpa peringatan sebelumnya, aku diseret ke rapat disipliner dan mengeluarkan peringatan tertulis resmi karena duduk tidak melakukan pekerjaan apa-apa. Dalam pertemuan itu, aku menjelaskan kepada HR dan manajer persis proses pemikiranku, dan aku sebenarnya melakukan lebih banyak dan membuat diriku lebih tersedia dengan melakukan pekerjaan bolak-balik ini.
Tidak dapat digubris karena dia harus membuktikan nilainya kepada semua orang ini. Dia memberitahu aku di depan HR yang memihaknya tentu saja, kalau lebih penting untuk terlihat sibuk daripada memang sedang sibuk. Jadi sejak saat itu bukan hanya aku, tetapi semua teknisi, ketika build PC, tetap bersama mereka sampai pekerjaan selesai. Itu benar-benar pasti membuatnya stres, karena harus mempekerjakan staf helpdesk tambahan, tetapi sekali lagi, dia tidak terlihat mengundurkan perintahnya. Terlahir sebagai orang kolot sepertinya. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.